Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah lahir ke dalam dunia ini Tuhan. Engkau mengambil rupa manusia. Sehingga Engkau memahami, Engkau mengerti. Engkau tahu apa yang kami alami sebagai manusia. Terima kasih Tuhan. Kesedihan kami, pergumulan kami, kesakitan kami. Engkau mengerti semua itu Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh hadir ke dalam dunia ini. Menjadi manusia seperti kami. Terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan. Allah yang kami sembah. Satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku
Hanya Engkau yang kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau katakan hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak mau mengandalkan apapun Tuhan di dalam dunia ini. Biarlah kami mau katakan pada saat ini, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkau Allah yang selalu Tuhan ada buat kami. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah penyembuh kami. Engkau Allah yang memulihkan kehidupan kami. Engkau Allah penolong kami Tuhan Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuh, Tuhan memulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita telah memasuki tahun yang baru 2023. Dan kiranya di tahun 2023 ini kita tetap semakin semangat mengasihi Tuhan, semakin semangat mengiring Tuhan, semakin semangat untuk di dalam melayani Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, visi gereja Bethel Tabernakel Kristus Anugerah di tahun 2023 ini adalah kekuatan dalam satu tubuh Kristus. Nah, ini yang akan kita coba mempelajari tentang visi ini. Kita ambil di dalam Roma 12 ayat yang kelima. Mari kita membaca di dalam Roma 12 ayat yang kelima. Roma 12 ayat yang kelima. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Amin. Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat yang ada di Roma. Tentu saudaraku mengetahui bagaimana kehidupan pada masa itu, yaitu kehidupan yang begitu mencekam buat mereka, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi di dalam keadaan yang begitu menakutkan karena banyaknya serangan-serangan yang dilancarkan kepada iman percaya mereka, baik oleh orang Yahudi maupun oleh orang-orang Romawi pada saat itu, sehingga mengancam kehidupan mereka. Tetapi di dalam keadaan yang demikian tidak mengurangi mereka untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk tetap melayani Tuhan. Bahkan di dalam surat Roma 12 ini, di dalam ayat yang kelima ini dikatakan supaya mereka memiliki satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Dan inilah yang membuat kita, menginspirasi kita untuk kita memiliki kekuatan melayani Tuhan. Tidak bisa sendiri-sendiri, tetapi harus dalam satu kesatuan yang kuat.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah di dalam mengiring Tuhan. Banyak tantangan yang harus dialami oleh orang percaya. Tetapi dengan bergandengan tangan, dengan satu kesatuan di dalam tubuh Kristus, kita punya kekuatan yang begitu hebat. Saudaraku, Roma 12 ayat yang kelima ini dikatakan demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Ini menunjukkan kesejajaran, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih rendah. Tapi satu kesejajaran bahwa seorang terhadap yang lain itu anggota. Menjadi satu kesatuan anggota. Dengan tetap berpuncak kepada Kristus sebagai kepala dari kesatuan itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita ingin mengetahui kekuatan apa yang menjadi modal dasar di dalam melayani Tuhan. Maka dikatakan di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, kita akan coba lihat ya, tapi kita baca saja ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu bisa membaca ayat yang kedua, 3, dan 4. Kita baca di dalam Roma 12 ayat yang pertama, supaya kita mengetahui kekuatan yang tersimpan di dalam satu kesatuan menjadi tubuh Kristus itu. Kita coba lihat dalam Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kembali di dalam ayat yang kelima, meskipun kita ini banyak, tetapi satu dengan yang lain merupakan satu anggota yang lain. Jadi tidak ada yang lebih hebat, lebih tinggi gitu ya, tapi saling melengkapi. Dan kemudian Rasul Paulus kalau kita melihat di dalam konteks ayat pasal 12 ini berbicara tentang memberikan persembahan. Memberikan persembahan itu adalah satu kekuatan. Jadi tadi saya katakan kekuatan apa, modalnya apa sehingga menjadi satu kekuatan yang besar di dalam tubuh Kristus. Maka tiap-tiap orang, Rasul Paulus mengatakan bahwa demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku yang kasih Tuhan, ibadah bukanlah datang ke gereja kemudian selesai, pulang kemudian selesai. Tapi bagaimana kita menghayati makna dari kita mempersembahkan tubuh kita ini. Jadi di dalam ibadah persekutuan secara jemaah, itu kita mempersembahkan hidup kita. Pada waktu kita memberikan pujian, kita memberikan seperti dupa yang harum kepada Tuhan. Ya. Dan kemudian itu kita memberi. Namanya mempersembahkan itu adalah memberi. Memberi pujian kepada Allah, pengakuan iman percaya kita kepada Allah yang maha besar, yang layak kita sembah, dan tidak ada Allah lain yang dalam hidup kita yang kita memberikan persembahan. Hanya kepada Allah yang hidup. Memberi. Kemudian kita juga mendengarkan firman Tuhan, artinya kita memberikan hidup kita dengan cara membuka hati, membuka pikiran untuk firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Itu memberi. Itu pun juga konteksnya mempersembahkan tubuh. Tetapi dibalik dari kita datang beribadah, ada satu ibadah juga yang harus kita perhatikan, yaitu mempersembahkan tubuhmu sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan tentu bagian kedua dari mempersembahkan selain dari ibadah yang di dalam
sebuah ruangan, tentu adalah ibadah di dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Kedua-duanya termasuk ke dalam ibadahmu yang sejati. Kita tidak mungkin mempersembahkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita mengetahui firman Tuhan yang membentuk kita. Jadi ada dua bagian yang tidak dapat kita pisahkan. Mempersembahkan tubuh, yaitu beribadah, memberikan pujian, memberikan hati untuk firman Tuhan, dan aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati bukan hanya pada satu bagian saja, yaitu hidup sehari-hari, atau satu bagian saja datang ke gereja, dan kemudian kita berkata itu adalah ibadahmu yang sejati. Tapi kedua-duanya. Tidak mungkin kita bisa melaksanakan kehidupan sehari-hari tanpa kita dibentuk oleh firman Tuhan. Jadi kalau saudaraku yang kasih Tuhan membaca di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan, firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, kita mendengar menjadi pelita dalam hidup kita dan kemudian kita berjalan diterangi oleh firman yang kita dengar. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini adalah satu kekuatan yang membentuk kita menjadi satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Nah, tadi dikatakan bagaimana cara mempersembahkan tubuh itu dalam kaitannya sebagai satu bentuk kekuatan. Kita lihat ya. Yang pertama, mempersembahkan tubuh sebagai satu persembahan yang hidup, tanpa dimatikan seperti binatang korban, tanpa darah. Artinya persembahan langsung pribadi dan bukan persembahan yang diwakilkan lewat korban itu. Nah, ini tentu satu pembaharuan dari perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Itu satu pembaharuan. Kalau orang yang hidup di dalam perjanjian lama, mereka merasakan sudah cukup dengan memberikan persembahan kepada Allah lewat korban-korban. Diri dia sudah diwakilkan oleh korban-korban itu. Korban mati. Tapi sekarang firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu. Ya, tubuhmu. Yang bagaimana? Yang tadi yang saya katakan, dua sisi itu. Kita beribadah, datang memberikan persembahan pujian, kita memberi pengagungan, dan juga firman Tuhan yang kita dengar, artinya kita memberi diri kita terbuka. Hati kita terbuka, pikiran kita terbuka, sehingga kita mengerti. Ya. Kemudian, sebagai satu persembahan yang hidup, tidak seperti korban yang disembelih kemudian kita merasakan cukup itu mewakili hidup kita. Tetapi persembahan yang hidup adalah persembahan yang langsung pribadi kita ini. Pribadi kita kepada Tuhan. Tidak diwakilkan oleh korban-korban tadi. Yang kedua adalah persembahan yang kudus. Menyadari bahwa persembahan yang kita berikan lewat persembahan tubuh itu adalah kepada Allah yang kudus. Saudaraku yang kasih Tuhan, Allah sejak semula meminta kepada orang-orang Israel untuk memberikan persembahan yang tanpa cacat celah. Dengan segala peraturannya, cara mereka memberikan persembahan Tuhan sudah atur. Sebelum korban itu dipersembahkan kepada Allah, harus dipisahkan terlebih dulu. Setelah itu kemudian diperiksa, jangan sampai ada luka, jangan sampai ada cacat celah, atau yang jelek-jelek tidak boleh, harus betul-betul bagus gitu, yang tanpa cacat celah, baru kemudian dipersembahkan. Nah, tadi saya katakan, jadi bukan hanya di dalam gereja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak bisa menjalani kehidupan sehari-hari tanpa kehidupan beribadah di dalam gereja.
Karena di dalam gereja itu kita dibentuk lewat firman Tuhan, kita dibentuk kerendahan hati kita untuk memberikan persembahan pujian kepada Allah. Pengakuan kepada Allah bahwa ada pribadi yang menguasai hidup kita yang layak kita sembah, yaitu Allah Bapa yang di dalam kerajaan surga. Dan ini adalah persembahan hidup kita. Kita punya Allah yang kudus. Kalau orang Israel mempersembahkan korban binatang tadi adalah persembahan binatang yang tanpa cacat celah. Sekarang persembahan itu tidak dapat diwakilkan oleh binatang korban, tapi diri kita yang langsung sebagai satu persembahan seperti orang Israel mempersembahkan korban binatang itu. Hidup kudus. Ya, artinya hidup kudus itu adalah hidup yang menyadari kita berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Jatuh dalam dosa, kita sadar dan kemudian kita bisa memperbaiki diri. Tidak hidup di dalam dosa, itu adalah orang yang hidup dalam kudus. Artinya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan kudus, maka saya yang datang kepada Tuhan memberikan persembahan tubuh saya ini adalah harus dalam keadaan kudus. Jika kita punya hal-hal yang belum kita selesaikan dengan orang lain, maka kita punya niat, kita punya kemauan, kita punya hati untuk memperbaiki dan menyelesaikan perkara-perkara yang tidak benar. Itu kudus. Jadi menyadari bahwa mempersembahkan tubuh adalah kepada Allah yang kudus, maka persembahannya pun harus kudus. Bukan binatang lagi. Karena kita tidak diwakili oleh binatang, tapi diri kita ini. Baik kita datang kepada Tuhan maupun kita hidup dalam keseharian kita. Dimanapun kita berada, kita bekerja di laut, kita bekerja di darat, kita bekerja di udara, ataupun dimanapun profesi kita jaga dalam kekudusan kita ini. Baik sebagai seorang guru, baik seorang polisi, baik seorang jaksa, seorang hakim, seorang pedagang, seorang nelayan, bahkan hamba Tuhan pun juga harus menyadari dia harus berusaha hidup berkenan kepada Allah. Nah, itulah kudus. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, memang ini tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Bukan hanya Bapak Ibu yang berprofesi di bidang yang tadi saya sebut, tapi juga saya sebagai seorang hamba Tuhan pun juga harus memiliki kehidupan yang kudus. Kalau saya sadar bahwa ada suatu hal yang salah di dalam pelayanan, maka saya pun juga harus berani memperbaiki. Dan itu yang disebut sebagai jatuh di dalam dosa. Jangan sampai saya jatuh di dalam dosa, tapi kemudian saya membiarkan masuk ke dalam hidup dalam dosa. Orang yang jatuh dalam dosa harus segera bisa memperbaiki diri. Dan ketika kita memperbaiki diri, kita datang kepada Tuhan. Kita persembahkan korban yang terbaik bagi Allah yang kudus. Itulah kekuatan di dalam kita sebagai satu tubuh Tuhan. Tidak sampai di itu saja, tidak sampai hanya pada sebatas mempersembahkan tubuh sebagai satu persembahan yang hidup. Tidak hanya sampai kepada mempersembahkan tubuh sebagai satu persembahan yang kudus, tetapi juga berkenan. Nah, berkenan di sini maksudnya adalah sekalipun mempersembahkannya sebagai satu persembahan yang hidup dan yang kudus, artinya ditujukan kepada Allah tadi ya. Jika tanpa sikap yang berkenan kepada Allah, sekarang menyangkut sikapnya ini.
semuanya itu akan sia-sia. Saudaraku yang kasih Tuhan, menarik sekali menurut Matthew Henry Commentary ya, satu tafsir dari Matthew Henry ini, dia mengatakan demikian untuk menjelaskan mengenai kata mempersembahkan persembahan sebagai satu persembahan yang berkenan kepada Allah. Dia mengatakan harus disertai dengan sikap kerendahan hati. Wah, ini ya, kerendahan hati. Jadi Matthew Henry kemudian mengatakan yang dimaksud berkenan itu orang bisa mempersembahkan persembahan yang kudus. Ya. Tapi kalau tanpa kerendahan hati kepada Tuhan, sia-sia. Orang bisa mempersembahkan satu persembahan yang hidup, tidak diwakilkan oleh binatang korban. Tapi kalau tanpa kerendahan hati, semuanya sia-sia. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam satu kekuatan, satu kesatuan di dalam tubuh Kristus, apa yang harus kita lakukan supaya itu menjadi satu kekuatan? Maka kita masing-masing orang tahu bahwa dia harus mempersembahkan tubuhmu ini. Tubuh berbicara mengenai hidup. Mempersembahkan hidup, mempersembahkan tubuhmu ini sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Jadi yang berkenan itu datang kepada Tuhan seperti seorang hamba, seorang pelayan yang datang kepada majikannya. Gambaran yang paling mudah dimengerti kalau Bapak Ibu lihat di dalam kehidupan keraton, baik yang ada di Keraton Jogja, ya walaupun sekarang yang ada di Keraton Surakarta itu kan terjadi konflik gitu ya, jadi kurang bagus lah untuk dijadikan contoh. Tapi kalau dari dalam kehidupan keraton itu kan ada abdi dalem. Pada waktu mereka datang kepada sultan, itu mereka tidak bisa datang dengan jalan biasa, dengan jalan berdiri, tapi mereka harus berlutut terus datang. Tapi kalau kita, hati kita ini, kerendahan hati kita ini menyadari, sehebat apapun kita datang kepada Allah dalam bentuk pengakuan bahwa semua yang aku terima, semua yang aku punya, hanya karena Engkau Tuhan. Jadi kita datang dalam kerendahan hati. Sama seperti abdi dalam datang kepada sultan. Secara fisik terlihat demikian. Tapi hati kita yang tak terlihat inilah yang harus kita bentuk sebagai satu persembahan yang berkenan. Kerendahan hati di sini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, semakin orang diberkati Tuhan, semakin besar tantangan hidupnya di dalam hidup berkenan. Ketika orang itu biasa-biasa saja dalam kehidupan materinya, kehidupan finansialnya, kehidupan pekerjaannya, diberkati pekerjaannya, ketika biasa-biasa saja dia mampu memberikan persembahan kepada Tuhan dengan begitu mudah. Tapi semakin berkat itu semakin membesar, semakin besar dalam kehidupan dia, tantangan untuk hidup berkenan semakin besar dalam kehidupan seseorang. Bagaimana dia punya hati yang betul-betul mengabdi kepada Allah. Jadi 3 perkara ini Rasul Paulus ingin katakan kepada orang-orang yang pada saat itu mengalami penganiayaan yang besar. Tapi justru oleh Rasul Paulus diberikan satu tuntunan hidup. Bukan kelonggaran hidup yang ya udah terserah kamu hidup susah kok sekarang. Enggak. Dalam kehidupan penderitaan itulah kemudian Rasul Paulus memberikan role, memberikan hukum.
Bagaimana mempersembahkan tubuh itu. Yang pertama, yang hidup. Yang kedua, yang kudus. Dan yang ketiga, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita mempersembahkan tubuh, ternyata Rasul Paulus sangat menyadari bahwa tiap-tiap orang yang mempersembahkan tubuh itu diperlengkapi Allah oleh kasih karunia. Jadi mempersembahkan tubuh yang tadi ya, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan itu dengan cara mempersembahkan kepada Allah beserta dengan karunia yang Dia punya. Roma 12 ayat 6 sampai dengan 8. Roma 12 ayat 6 sampai dengan 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Jadi tadi ya, setelah kita mempersembahkan tubuh dengan 3 konsep tadi, yaitu mempersembahkan tubuh yang hidup, yang berkenan, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ternyata di dalam kita mempersembahkan tubuh itu, Rasul Paulus menulis dalam ayat 6 sampai dengan 8 ini, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kepada si A Tuhan mengaruniakan karunia nubuat, kepada si B karunia untuk melayani, kepada si C karunia untuk mengajar, karunia menasihati, berlain-lainan. Inilah kekuatan di dalam tubuh Kristus. Bayangkan kalau saya menangani semuanya dengan karunia yang saya anggap saya mempunyai 4 karunia itu. Saya punya semua karunia itu, maka saya melayani. Saya akan cepat tua dan kemudian cepat meninggal. Ya, karena saya tangani sendiri. Tidak mungkin saya bisa melayani Bapak Ibu Saudaraku yang ada tempat ini, sekitar 200-an orang ini dengan saya sendiri. Maka saya semua ini punya karunia yang harus menjadi satu kekuatan dalam hidup membangun tubuh Tuhan ini. Kalau kita melihat tadi, mempersembahkan tubuh disertai dengan karunia yang Allah berikan. Dalam bahasa Yunaninya karunia itu adalah karisma, karunia. Karisma ini berasal dari kata karis yang artinya diberikan secara cuma-cuma. Roma 3 ayat 24 dibaca. Roma 3 ayat yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi karis ini, karunia yang diberikan itu diberikan oleh Allah tanpa bayar. Maka orang yang menerima karunia itu pun juga tanpa bayar juga. Memberi tanpa uang, cuma-cuma.
Karena menerimanya dengan kasih karunia, karisma. Yang kita terima dari Allah inilah kemudian menjadi satu modal kekuatan kita membangun tubuh Kristus. Halo, orang-orang yang diberikan kasih karunia Allah di dalam hal menyembuhkan, di dalam bernubuat, seperti sekarang saya berbicara dalam nama Tuhan. Ini berbicara dalam nama Tuhan adalah bernubuat. Jadi bernubuat itu bukan hanya sekedar menyampaikan apa yang Tuhan katakan tentang masa depan yang belum terjadi, tetapi juga berbicara atas nama Tuhan yang membangun seseorang hidup di dalam Kristus. Itu adalah bernubuat. Kasih karunia ini kita terima dengan cuma-cuma. Dari kata karis itu artinya cuma-cuma. Nah, inilah membangun tubuh Kristus dengan kasih karunia yang dipunya berasal dari Allah. Yang saya punya, tapi harus punya kesadaran bahwa saya punya kasih karunia ini berasal dari Allah. Dan ini kekuatan. Ya, ada yang diberi nubuat, kasih karunia nubuat, ada yang diberi kasih karunia mengajar, ada yang diberi kasih karunia menasehati, diberikan semuanya itu. Ya, kemudian kita menjadi teamwork, menjadi satu bentuk kerjasama untuk membangun tubuh Tuhan. Ini kekuatan. Nah, di tahun 2023 ini tentu akan banyak tantangan yang akan dihadapi. Tapi kita punya kekuatan besar. Kalau kita saling bergandengan tangan, kalau kita saling sebagai anggota. Nah, anggota yang lain. Ya, di sini anggota-anggota yang lain. Hari ini saya bernubuat, hari ini saya mengajar. Saya mengajar firman Tuhan, bernubuat, memperkatakan perkataan Tuhan, bernubuat. Kita bangun. Tapi selepas itu ada Bapak Ibu yang mungkin saya kalau berjumpa dengan seseorang yang sedang dalam problem masalah, saya kurang bagus di dalam menasihati. Tapi ada orang lain yang bisa menasihati. Enggak harus saya, enggak harus hamba Tuhan. Tapi ada orang yang dipakai. Ya. Tapi bisa juga saya punya hal itu gitu, saya punya. Tapi kesadaran saya, apa yang saya punya, karunia yang saya punya itu berasal dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan 8 tadi dikatakan ada beberapa kasih karunia. Nah, ini menarik sekali, Rasul Paulus mengatakan demikian, bahwa kasih karunia itu ada yang bersifat intern untuk jemaat. Ya, kasih karunia bernubuat di situ. Dikatakan di sini, jika karunia untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi kalau kita diberi kasih karunia bernubuat, kita lakukan sesuai dengan iman kita. Iman yang mana? Kembali di dalam ayat 1 tadi. Iman yang mempersembahkan tubuh kita kepada Allah yang layak kita sembah. Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu cara kita mempersembahkan. Ya, karunia yang kita punya kita persembahkan dengan cara bagaimana? Mempersembahkan tubuh kita. Yaitu sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Jadi nggak bisa kemudian saya dengan kehebatan saya, ini saya sudah belajar ilmu komunikasi, saya sudah belajar mengenai ilmu berkhotbah, dan kemudian saya mengatakan, wah saya hebat, saya sangat berbeda dengan orang lain, saya lebih hebat. Akhirnya muncul kesombongan.
Kalau Tuhan Allah yang tidak memberi, tidak mungkin. Tapi karena Allah yang memberi, kita menyadari semuanya dari Allah, semuanya karena anugerah Tuhan. Dan itu untuk membangun jemaat. Jadi ini bersifat intern. Kasih karunia bernubuat, kemudian kasih karunia melayani. Ayat yang ke-7 berkata, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Diakonia, melayani. Yang dalam kesulitan kita layani, yang dalam penjara kita kunjungi, yang dalam keadaan sakit kita berikan penghiburan, yang dalam keadaan berduka kita memberikan penghiburan, kekuatan, kita melayani. Nah, ini saudaraku yang dikasih Tuhan, tentu tidak mudah ya, harus kita kalahkan kenyamanan hidup kita ini di dalam melayani. Mungkin orang yang punya kasih karunia nubuat tidak Tuhan beri kasih karunia melayani. Orang yang punya kasih karunia melayani, Tuhan tidak beri kasih karunia nubuat. Jadi Tuhan berikan kasih karunia itu berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Ayat yang ke-6 tadi berkata. Nah, dengan berbagai-bagai perbedaan berlainan kasih karunia ini kita bangun. Ini satu kekuatan. Dengan konsep mempersembahkan tubuh sebagai satu bentuk persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Yang ketiga adalah kasih karunia mengajar. Katakan di sini, ya, dalam ayat yang ke-7, jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ada orang yang menyampaikan seperti menyampaikan nubuat tadi, tapi ada juga orang yang bisa mengajar seperti seorang guru, menambah ilmu, doktrin, teologi. Ya. Berbeda. Jika orang itu diberi oleh Allah kasih karunia mengajar. Yang tidak tahu tentang firman Tuhan, dia bisa jawab. Pak Pendeta, bagaimana puasanya orang Kristen? Ya, kemudian dia bisa mengajar. Ya. Dan yang terakhir adalah kasih karunia menasihati. Nah, sama di dalam Roma 12 ayat 6 sampai dengan 8 ini, ungkapan yang sama keempat kasih karunia ini diungkap di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 11. Walaupun strukturnya itu berbeda. Hanya strukturnya, ya, urutan-urutannya itu yang berbeda. Tapi pada prinsipnya kalau Bapak Ibu baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 11 itu berbicara tentang kasih karunia yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, sama dengan di dalam Roma 12 ayat 6 sampai dengan 8 ini, sebagai bentuk kekuatan dalam satu tubuh Kristus. Kenapa Tuhan memberikan kasih karunia itu? Kenapa tidak hanya pada satu orang, kemudian begitu banyak kasih karunia yang diberikan kepada satu orang? Disinilah Tuhan punya maksud supaya kita menjalin satu tubuh Tuhan. Sekalipun tubuh itu banyak, firman Tuhan tadi katakan dalam ayat yang ke-5, demikian juga kita walaupun banyak gitu ya, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang kepada yang lain. Baru kemudian dijelaskan di dalam ayat yang ke-6, 7 dan 8, seorang Tuhan berikan kepada seorang itu kasih karunia bernubuat, kasih karunia melayani, kasih karunia mengajar, kasih karunia menasihati, untuk membangun intern di jemaat. Luar biasanya ini ya. Jadi ini yang menjadi visi kita bangun ke dalam, tapi juga kita bangun keluar. Ini visi gereja kita tahun 2023 ini adalah kekuatan di dalam satu tubuh Kristus.
Ternyata di dalam ayat yang ke-8 ini Rasul Paulus menjelaskan tentang eksternnya sosial masyarakat. Coba dibaca sekali lagi ayat yang ke-8. Roma 12 ayat yang ke-8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Haleluya. Jadi kalau tadi sebenarnya sudah tercakup kalau di dalam intern tadi ya. Kalau di dalam intern tadi menasihati, kemudian melayani. Ya, melayani bisa juga yang dimaksud dengan di dalam ekstern tadi ya, membagi-bagikan, kemudian memberikan, menunjukkan kemurahan, itu semua adalah diakonia, melayani. Mengajar pun juga kemurahan, dengan kemurahan membagi-bagikan ilmu. Kalau engkau tidak tahu tentang Kristus, tentang Allah Tritunggal, nah ada orang yang mengajar di situ. Kenapa dosa kepada Allah Roh Kudus, dosa yang tidak dapat diampuni, sementara dosa kepada anak manusia, maksudnya kepada Tuhan Yesus pada waktu dia hidup itu, dosamu akan diampuni. Nah ini kemudian ada orang yang bisa mengajar di situ. Tapi kalau bernubuat kan bisa apa yang ada di dalam Alkitab disampaikan. Ya, memberikan motivasi, inspirasi. Kemudian yang lemah, tadinya kemudian yang lemah bisa dibangun kembali, bernubuat. Jadi nggak hanya intern, tapi apa yang diungkapkan di dalam ayat 8 mengenai ekstern sosial masyarakat itu sebenarnya sudah dilakukan di dalam intern jemaat. Hanya saja ditegaskan kembali oleh Rasul Paulus, engkau hidup bukan hanya satu kelompok di dalam kehidupan berjemaat gitu. Tapi ada sosial. Siapa yang membagi-bagi sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi ini yang sosial ya. Kasih karunia berbagi, kasih karunia memimpin. Ya, kalau dalam kehidupan kita kan tentu Bapak Ibu ada saudara-saudara yang dikasih Tuhan yang dapat berkat kepercayaan untuk memimpin satu perusahaan, memimpin satu departemen, memimpin satu unit, memimpin di situ. Hendaklah ia memimpinnya dengan rajin. Karena pada saat dia memimpin, bahkan satu unit terkecil mungkin ada yang sebagai ketua RT, itu kan memimpin juga gitu. Harus menjadi satu teladan. Kalau sekarang saya memimpin gereja Bethel Tabernakel Kristus Anugerah dengan cabang-cabangnya, saya harus lakukan dengan rajin, nggak bisa malas-malasan, nggak bisa dengan seenaknya gitu ya. Karena saya sedang membawa nama Tuhan di dalam hidup kita. Jadi ada karunia memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Ada kasih karunia berbagi. Ya, ada orang yang senang berbagi gitu, senang berbagi untuk berbagi sembako, berbagi baju layak pantas gitu ya. Berbagi berkat. Dia lakukan itu. Baiklah, ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Gak usah diungkit-ungkit lagi. Bahkan mungkin orang yang kita bantu, akhirnya suatu hari kemudian dia berbuat jahat kepada kita. Nah kemudian kita mengungkit-ungkit, wah dulu saya bantu dia, saya bantu dan lain sebagainya. Itu hatinya gak ikhlas. Biarkanlah kalau orang yang sudah kita bantu, ya sudah kita berbagi dengan hati yang ikhlas tadi, kemudian orang yang sudah menerima bantuan dari kita, berbagi gitu, yang tadi kita bagikan itu, tiba-tiba orang itu menjahati kita, orang itu berbuat sesuatu hal yang menyakitkan kita. Gak perlu kemudian kita ungkap-ungkap apa yang sudah kita kerjakan buat dia, karena itu akan merusak konsep hati yang ikhlas. Nah kemudian juga kasih karunia kemurahan.
Nah, di sini dikatakan siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kemurahan. Jadi kemurahan ini menunjukkan kemurahan perhatian, kemurahan hati kita. Ketika disakiti kita tidak membalas, itu kemurahan hati kita. Kemurahan. Karena kita hidup di dalam sosial masyarakat. Ada gesekan-gesekan yang terjadi, maka orang itu harus punya kemurahan. Murah memberi hati. Tidak murah untuk membalas. Jadi itu semua kasih karunia Tuhan. Jadi bukan terus ketiga-tiganya ini, kasih karunia berbagi, kasih karunia memimpin, kasih karunia kemurahan itu menjadi satu bentuk kesombongan hidup kita ini. Seolah-olah kita hebat. Sekali lagi saudaraku yang kasih Tuhan, baik kasih karunia intern maupun kasih karunia ekstern itu adalah satu kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita melayani Tuhan. Di tahun 2023 ini, mari saudaraku yang kasih Tuhan, tiap-tiap kita diberi kasih karunia oleh Allah. Jangan sampai kita menutup mata kita tanpa kita mengeksplor, mengeluarkan kasih karunia Allah itu. Jadi bukan kita simpen kemudian kita diam. Nah, satu perumpamaan tentang talenta itu ya, itu talenta itu kan mata uang, diberi ada 1, ada 5, ada berapa 10, kemudian berkembang, dikembangkan. Artinya dia tetap memberikan keuntungan kepada kerajaan surga. Hidup kita menjadi satu keuntungan buat kerajaan surga. Caranya bagaimana? Kita diberi kasih karunia Allah. Jangan sampai kita menutup mata tanpa kita mengembangkan, kita mempersembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk persembahan tubuh yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tapi itu kita lakukan terus-menerus sampai kita menutup mata. Di bagian terakhir ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, bentuk kasih kita, bentuk cinta kita kepada Tuhan Yesus adalah dengan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah dengan cara mempersembahkan potensi yang ada di dalam hidup kita ini, yaitu potensi yang Allah beri sebagai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita membangun, kita memang beda. Satu tubuh bukanlah tangan semua. Satu tubuh bukanlah mata semua. Satu tubuh bukanlah telinga semua. Tapi ada telinga, ada mata, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Semuanya itu seperti kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun. Dan itu adalah kekuatan hidup kita untuk melayani Tuhan di dalam satu tubuh Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Ya puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, pada ibadah kali ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah secara online bisa mempersiapkan roti dan juga anggur kalau ada. Jika tidak ada bisa mengganti dengan minuman yang lainnya, bisa sirup, bisa teh, ya, bisa yang ada. Tetapi dengan satu keyakinan mewakili tubuh dan darah Tuhan. Mari kita akan persiapan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Firman-Mu telah kami dengar Tuhan. Kami ingin menyatakan cinta kami kepada Engkau Tuhan dengan cara mempersembahkan
tubuh kami ini bukan hanya sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, tetapi dengan segala apa yang bisa kami lakukan, potensi-potensi yang ada, yang bisa kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, sehingga itulah yang menyenangkan hati Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Di tangan kami ini ada roti sebagai lambang tubuh Tuhan dan anggur sebagai lambang darah Kristus yang sebentar akan kami makan dan minum. Dan inilah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan sekarang saudaraku yang kasih Tuhan, kita ambil gelas yang berisi anggur ataupun penggantinya sebagai lambang darah Kristus. Kita pegang dengan tangan kanan kita dan kita dekatkan di dada kita sebagai bukti bahwa Dia Tuhan Allah yang mengasihi kita, Dia Tuhan Allah kekasih jiwa kita. Dan inilah firman-Mu Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Darah Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan ini. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Hanya oleh karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kebajikan-Mu Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, menjauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan Tuhan, lewat waktu-waktu yang sudah kami lalui Tuhan, hingga kami boleh ada sampai dengan saat ini, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya di tahun 2023 ini Tuhan, Engkau tetaplah Tuhan Allah yang setia, Allah yang menyertai kami, Allah yang memberkati kami, Allah yang melindungi kami, dan Allah yang menuntun jalan hidup kami Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah segala berkat ini dari Allah Bapa di surga, kasih kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang begitu indah dengan kuasa Roh Kudus. Dia Tuhan Allah yang memberkati kita, Tuhan Allah yang menyertai kita, dan Tuhan Allah yang melindungi kita. Dia juga Tuhan Allah yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan